Ada program baru tahun ini yaitu double degree dengan Asia University. Halo semua, welcome to High Talk, Humanis Talking. Nah, kita udah ada dua narasumber yang keren-keren nih. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Oke, kenalin, nama aku Kristianto, biasa dipanggil Kris, dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Universitas Erlangga. Dan aku Eva Kaliana Mailani, bisa dipanggil Eva, dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik Universitas Erlangga. Oke, ini udah ada Kak Kris dan Kak Eva. Nah, aku juga izin memperkenalkan diri. Jadi aku Nisa Nurkoima, biasa dipanggil Nisa, sama dengan Kak Kris dan Kak Eva. Aku dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Nah, kita kali ini ada di sesi Get to Know About D3 dan D4. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Jadi untuk perbedaan antara vokasi D3 dan D4 ini kan ada di vokasi ya Kak. Nah untuk perbedaan dari vokasi sendiri dan juga S1 itu gimana ya Kak? Untuk perbedaan antara vokasi dan jenjang sarjana itu beda di porsi pembelajarannya. Jadi untuk vokasi itu sendiri kita fokus di 60% praktikum dan sisanya adalah teori. Sedangkan untuk sarjana itu 40% praktikum dan 60% teori. Oke, jadi buat teman-teman nih yang suka praktikum di sekolahnya, mungkin dari SMP, SMA suka praktikum, bisa banget untuk coba cari-cari tahu tentang vokasi, terutama vokasi UNER. Nah, lanjut nih Kak, untuk D3 dan D4 sendiri, ini tahun pembelajarannya apakah sama ya Kak ya? Untuk D4 itu sendiri karena dia sudah setara dengan S1, maka dia sama pembelajaran lamanya, sama-sama 4 tahun dan dengan beban SKS-nya 144 SKS. Oke, kalau di D3 sendiri beda nih, cuma 3 tahun dan itu cuma 6 semester dan mata kuliah dan misalnya yang ditempuh juga beda dari D4 atau S1. Oke, karena perbedaan perkuliahan itu nantinya gelarnya juga pasti akan berbeda ya Kak ya? Nah untuk gelar dari D3 dan D4 sendiri perbedaannya kayak gimana? Gelar untuk D4 itu sendiri karena kita lebih banyak di praktikumnya dan penerapan dari ilmu-ilmu yang ada, maka gelar yang didapat adalah sarjana terapan atau S1 terapan, diikuti dengan ilmu yang dipelajari. Karena kita di kesehatan, maka yang didapat adalah STRKes atau sarjana terapan kesehatan. Kalau di D3 sendiri sama seperti D3 lainnya, itu AMD dan karena kita di kesehatan juga, jadi nanti AMD KES. Oke, nah untuk di vokasional sendiri itu kan menerapkan beberapa syarat untuk bisa yudisium. Contohnya seperti SKP atau satuan kredit prestasi dengan minimal tertentu. Nah untuk D3 dan D4 sendiri ini adakah perbedaan dari SKP yang harus didapat? Untuk SKP yang harus didapatkan untuk syarat yudisium untuk sarjana terapan atau D4 ini sesuai dengan SK Rektor terbaru adalah 140 SKP untuk syarat yudisium. Kalau di D3 lebih dikit sih, syarat SKP-nya cuma 100 SKP untuk syarat yudisium. Oke, nah sekarang ini lagi musim KKN ya Kak ya. Nah untuk D3 dan D4 sendiri apakah juga ada KKN seperti S1 atau gimana Kak? Untuk D4 itu sendiri karena kita sudah sama dengan jenjang sarjana, kita menerapkan tridharma perguruan tinggi yang pasti ada juga KKN di situ. Kalau di D3 cuma ada PKL sama magang. D4 sendiri juga ada PKL dan magang namanya ya Kak ya? Tentu ada untuk PKL dan magangnya kita, karena kita lebih banyak di penerapan juga. Biasanya kalau PKL dan magang itu di mana aja Kak? Bisa kalau untuk TLM? Untuk PKL dan magang di TLM biasanya di laboratorium klinik, di rumah sakit, laboratorium klinik khusus, diagnostic center, bahkan di beberapa laboratorium pangan pun juga bisa. Keren nih. Nah untuk tugas akhir sendiri sebelum bisa yudisium nih Kak, kalau di S1 kan ada namanya skripsi ya. Kalau untuk D3 dan D4 sendiri ini tugas akhirnya berupa apa? Untuk D4 tugas akhirnya sama, yaitu skripsi juga. Kalau di D3 beda, kita pakai TA dan TA itu isinya kurang lebih seperti karya tulis ilmiah gitu. Jadi nggak terlalu spesifik di skripsi. Oke. Nah bagi teman-teman mungkin dari teman-teman SMA ada yang mau melanjutin ke vokasi terutama di 3 atau D4. Tapi beberapa mungkin ada yang berpikiran untuk melanjutin ke S2 juga, ke magister.
Nah, untuk dari perbedaan D3 dan D4 sendiri, kalau mau melanjutkan ke studi lebih lanjut itu gimana Kak perbedaannya? Untuk D4 itu sendiri karena dia sudah sarjana, maka dia nggak perlu melakukan ekstensi, alih jenjang atau yang sejenisnya. Itu bisa langsung masuk ke magister, entah itu magister biasa ataupun magister terapan. Namun sesuai atau linear dengan jurusan atau ilmu yang kita pelajari. Kalau di D3 masih harus alih jenjang terlebih dahulu sih. Baru kalau udah lulus di alih jenjangnya, baru bisa lanjut ke magister. Oke, itu mungkin akan jadi pertanyaan terakhir. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi udah teman-teman udah tertarik nggak buat masuk ke vokasi, terutama di vokasi UNER. Nah, buat memperkuat ketertarikan teman-teman nih Kak, mungkin bisa dijelasin benefit-benefit apa aja sih yang bakal teman-teman bisa dapetin kalau misalnya join di vokasi UNER, terutama di D3 atau D4 dari TLM ini Kak. Untuk benefit yang bisa didapatkan di teknologi laboratorium medis UNER ini, kita ada program baru tahun ini, yaitu double degree dengan Asia University. Jadi kita ada satu perkuliahan yang akan dilakukan beberapa semester 3 sampai 5 di Asia University di Taiwan. Setelah itu akan balik untuk melanjutkan pendidikan di UNER lagi. Nah, dalam satu kali kuliah tersebut, mahasiswa bisa mendapatkan 12 kali satu double degree itu tadi. Selain Selain itu kita juga udah kerjasama nih bareng laboratorium swasta ataupun yang ada di rumah sakit dan pastinya itu apa ya sebagai plus sendiri sih untuk kita untuk di PKL magang dan nantinya pasti tujuan kita kan kerja gitu. Dan di vokasi sendiri udah ada TEFA itu teaching factory yang dimana kita bukan hanya untuk belajar tapi kita juga mencoba bagaimana industri yang akan kita geluti nantinya. Dan di dalam sendiri juga tergabung di dalam TEFA itu. Oke, keren banget nih dari penjelasan dari Kak Eva dan Kak Kris. Yang pertama ada double degree ya Kak. Nah, tentunya nggak kalah sama teman-teman dari sarjana. Kemudian ada yang telah dijelasin Kak Eva juga udah menggambarkan gimana prospek kerja dari vokasi UNER, terutama di TLM ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi buat aku nanti kerja apa, aku nanti di mana gitu karena dari prospek kerjanya itu udah cukup luas atau bisa dibilang luas untuk prodi dari TLM ini kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman kalau mau kepoin lagi tentang vokasi UNER atau tentang UNER ada di website PPMB UNER. Nanti linknya akan ada di deskripsi video. Nanti teman-teman bisa klik dan di situ udah ada jadwal pelaksanaan dari pendaftaran, biaya studi dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa kepoin gitu ya Kak ya di situ. Oke, jadi aku Nisa sebagai moderator di sesi kali ini dan juga ada Kak Kris dan Kak Eva. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing gitu ya di sini. Nah, kami izin pamit. TLM Prodi Analis.